Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidah Hilyatur Rahma dari Kader Tingkat 2 Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali materi yang sudah kita dapatkan pada waktu Taruna Melati. Nah, teman-teman pasti tahu ya kalau Islam itu disebut sebagai ad-dinul haq alias agama yang benar. Yang mana di dalam Islam, semua perbuatan manusia, semua tingkah laku manusia, semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia, itu sudah ditentukan hukum-hukum, aturan-aturan, dan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tertulis di Al-Quran, Al-Hadis, maupun As-Sunnah. Islam juga merupakan agama yang mulia, yang mana Islam menetapkan kedudukan bagi perempuan dan laki-laki itu sama derajatnya. Ya memang laki-laki dijadikan sebagai imamnya perempuan. Nah, manusia ini hidup berpasang-pasangan ya teman-teman. Kita tahu ada laki-laki dan ada perempuan. Maka dari itu Allah mengatur batasan-batasan atau adab terhadap yang bukan mahram kita, adab terhadap lawan jenis. Nah, lalu kira-kira apa saja sih adab kita terhadap lawan jenis? Yang pertama adalah menutup aurat. Wajib bagi setiap muslim, setiap laki-laki dan perempuan ya, untuk menutup auratnya. Yang mana kita ketahui bahwa laki-laki itu batas auratnya dari pusar hingga lutut, sedangkan perempuan batas auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kenapa kita diharuskan untuk menutup aurat? Yang pertama adalah untuk melindungi manusia itu sendiri, melindungi hambanya. Allah bermaksud untuk melindungi hambanya dari godaan-godaan setan yang disebabkan dari cara berpakaian manusia itu sendiri, teman-teman. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman nih dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Maka di sini sudah jelas ya bahwa setiap muslimah wanita mukmin itu wajib hukumnya untuk memakai hijab, memakai kerudung yang syar'i yang mana melindungi kepalanya, rambutnya, lehernya, dadanya dan lain sebagainya, begitu teman-teman. Nah, kita juga diharuskan untuk menutup aurat karena ditakutkan akan menimbulkan syahwat dan hawa nafsu yang dibisikkan oleh setan, gitu. Dan itu juga yang melihatnya juga merupakan zina ya teman-teman, yang mana itu merupakan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai umat muslim, jika sudah tahu nih batas-batasnya, maka kita wajib untuk menutup aurat kita yang benar-benar syar'i, yang benar-benar sesuai dengan syariat. Dan jika ada teman kita yang memang belum benar untuk menutup auratnya, kita wajib untuk menasehati atau menegurnya. Lalu yang kedua adalah menjaga pandangan. Baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menundukkan pandangannya, karena dikhawatirkan akan menimbulkan zina, yaitu berupa kenikmatan duniawi yang sementara, kenikmatan yang menjebak, yang sejatinya itu adalah perbuatan dosa. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah ditentukan bagi anak Adam manusia bagian zinanya, di mana ia pasti mengerjakannya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah berbicara, zina tangan adalah memukul, zina kaki adalah berjalan, serta zina hati adalah bernafsu dan berangan-angan, yang semuanya dibuktikan atau tidak dibuktikan oleh kemaluan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga, tidak saling menyentuh. Haram hukumnya untuk menyentuh lawan jenis yang sudah balik, apalagi sama yang bukan mahramnya, ya. Lalu selanjutnya yang keempat, yaitu tidak berdandan yang terlalu berlebihan atau bertabaruj, karena juga dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat atau nafsu dari lawan jenis itu sendiri. Yang kelima, yaitu menjaga batas intensitas komunikasi. Ingat ya teman-teman, bahwa komunikasi yang terlalu berlebihan kepada lawan jenis, sekedar itu chattingan atau lain sebagainya, itu juga termasuk dalam zina yang ditakutkan akan menimbulkan perasaan yang menjerumus ke dalam rasa suka atau nafsu dan syahwat teman-teman. Maka dari itu kita sebagai umat muslim ini diminimalisir sekali yang namanya berkomunikasi terhadap lawan jenis, apalagi sampai kepada hal-hal yang memang tidak bermanfaat
boleh-boleh saja kita berkomunikasi dengan lawan jenis, tapi juga harus melihat batas-batas yang sudah ditentukan. Tidak boleh berlebihan, juga tidak boleh ada perasaan yang menimbulkan tadi syahwat maupun nafsu, bahasa-bahasa yang mungkin manja-manja gitu ya teman-teman. Nah, itu juga harus dihindari. Lalu yang selanjutnya adalah tidak bercampur baur antara perempuan dan laki-laki. Peristiwa tersebut mungkin sering kita lihat ketika misalnya demo ya. Demo itu antara laki-laki dan perempuan itu bercampur baur. Nah, ditakutkan apa? Ini perempuan dan laki-laki mereka akan saling berdesakan, saling menyentuh. Nah, itu juga haram hukumnya. Tidak boleh dalam Islam itu. Karena Allah Subhanahu wa taala ini berfirman pada Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Yang artinya, apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.